Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dunia office semuanya. Bertemu lagi pada tutorial Microsoft Excel. Kali ini saya akan membahas tentang operasi date time atau tanggal dan waktu di Microsoft Excel. Seperti Anda lihat di layar ini sudah ada data dalam bentuk tanggal yang saya letakkan pada kolom C. Sini ada tanggal 30 Desember 1999. Untuk inputnya nanti kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi cukup memasukkan 30 garis miring 12 garis miring 99 ya. Seperti ini saya coba masukkan tanggal 17 garis miring 10 untuk bulan Oktober garis miring 1979 untuk tahunnya. Saya enter. Nah, di sini yang muncul bentuknya itu adalah dengan pemisah garis miring. Ini karena saya belum mengatur format untuk data di sini. Untuk mengatur bentuk atau format dari date time ini, kita bisa blok data yang mau diatur formatnya. Ya, kita bisa ambil dari menu format atau dari menu custom ini nanti. Di sini sudah ada date-nya. Tapi untuk pengaturan lebih lanjut, sebaiknya kita menggunakan format di sini. Kita ambil format cell. Ini di atas pada tab number, kita bisa pilih date dan kita bisa pilih format tanggal yang kita inginkan. Kita pilih yang lengkap seperti ini. Di bawah saya ambil date formatnya. Saya okekan sehingga data sekarang muncul. Nah, di dalam operasi tanggal ini, kalau seandainya kita mau menghitung berapa lama dari 30 Desember 1999 sampai hari ini dengan besaran tahun, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Sama dengan buka kurung, now, ya, buka kurung, tutup kurung, kita kurangi dengan tanggal ini, 30 Desember 1999, kemudian kita tutup kurung di sini, kita bagi 365. Jadi maksud dari rumus ini adalah now itu adalah untuk deklarasi tanggal hari ini. Tanggal hari ini yang sesuai dengan tanggal yang ada di BIOS komputer kita. Kemudian kurangi dengan C3 itu adalah tanggal kita mengurangi ya. Yang itu 30 Desember 1999. Kenapa kita bagi di sini 365? Karena dalam satuannya satu tahun itu adalah 365 hari. Makanya kita untuk satuan tahun kita bagi dengan 365. Kita coba enter. Kita dapatkan di sini 20,616 sekian-sekian. Nah, ini adalah hasil pengurangan tanggal sekarang dengan tanggal 30 Desember 1999 dalam satuan tahun. Kalau seandainya kita menginginkan data ini muncul di dalam bilangan bulat yang tidak ada berkoma, kita bisa atur bentuknya dari format ini, format cell, kemudian numbernya ini bisa kita decimal place-nya ini kita nolkan sehingga dia akan melakukan pembulatan ke bilangan bulat terdekat. Jadi kalau seandainya di sini 6 akan dibulatkan ke atas jadi 21. Oke. Kita coba copy ke bawah. Kita dapatkan nilai seperti ini. Oke. Nah, sekarang ini saya coba copy rumus ini. Saya copykan biar bisa jadi catatan kita nanti. Saya paste di sini. Jadi ini adalah bentuk contoh rumus operasi tanggal dalam format tahun. Oke. Ini kita hapus lagi. Nah, sekarang kita hitung dari 30 Desember 1999 sampai dengan sekarang sudah berapa bulan dia. Jadi kita gunakan rumus yang hampir sama dengan tadi, sama dengan buka kurung, now,
tanggal sekarang, kita kurangi dengan di sini C3 tutup kurung, kita bagi 30. Nah, alasannya kenapa kita bagi 30 di sini? Karena asumsinya dalam satu bulan itu terdapat 30 hari. Oke. Kita coba enter. Nah, kita dapatkan 251. Kemungkinan data ini kenapa bisa langsung dapat bilangan bulan di sini? Karena sebelumnya kita sudah mengatur formatnya di sini, format cell. Kalau seandainya di sini kita buat decimal place-nya yang bukan 0, itu komanya itu akan kelihatan. Ini karena decimal place-nya kita nolkan, maka dia jadi bilangan bulan. Saya copy data ini. Saya copy. Pasti. Jadi ini dalam satuan bulan. Nah, sekarang kalau kita melakukan operasi pengurangan tanggal dalam besaran minggu, rumusnya adalah sama dengan buka kurung now, buka kurung tutup kurung, dikurangi dengan tanggal di sini yang ada di C3 tutup kurung, kita bagi dengan 7. Jadi artinya kenapa dibagi 7 di sini? Karena kita asumsikan dalam satu minggu itu terdapat 7 hari. Tekan enter, kita dapatkan di sini 1075. Oke. Nah, saya copy ini lagi. Ini dalam satuan minggu. Oke. Nah, sekarang saya ulangi lagi. Kita lanjut ke dalam satuan hari. Nah, kalau kita menginginkan perkalian dalam satuan hari, yang kita lakukan adalah tanpa adanya pembagian. Jadi kita buat sama dengan, kita langsung boleh now, buka kurung, tutup kurung, kita kurangi dengan ini. Enter, kita langsung dapatkan harinya. Jadi ini bisa kita copy. Copy di sini, saya paste di sini. Ini dalam satuan hari. Nah, kalau kita perhatikan data yang sudah saya dapatkan tadi, untuk operasi pengurangan tanggal ini, kita perlu memahami besaran dari masing-masing besaran itu ya. Seperti tahun itu 365. Bulan itu 30, minggu itu 7. Nah, kalau hari tidak ada pembagian. Nah, seperti ini kira-kira kurang lebih dari operasi pengurangan tanggal. Nah, berikutnya saya lanjut ke sini. Saya punya data tanggal. Ya. Pertama jam 9.00 dengan jam 10.00. Ditanggap ini adalah jam mulainya, ini jam akhirnya. Nah, kalau kita mau menghitung lama di sini, lama. Oke. Lama dari jam 10.00 ke jam 9.00 atau sebaliknya jam 9.00 ke jam 10.00. Itu berapa lamanya? Nah, kita masih mengacu di sini bahwa sebenarnya besaran standar itu adalah hari. Kalau seandainya kita mengurangi di sini sama dengan akhir ini kita kurangi dengan mulai. Dan ini kebetulan ini formatnya format tanggal ya. Kita rubah ini dalam bentuk format number, pilih di sini number. Nah, ini kenapa yang kita dapatkan di sini 0. Sementara yang kita kurangkan di sini adalah 10, kita kurangi dengan 9. Nah, kita perlu mengingatkan 0 di sini adalah 0 dalam besaran hari. Jadi, bagaimana caranya kalau seandainya kita menginginkan data ini kita dapatkan dalam besaran jam? Caranya gimana?
kita pahami dalam satu hari itu ada 24 jam. Jadi yang kita lakukan adalah kita kurangkan ini, tanggal 10 ini, kita kurangi dengan tanggal 9, kemudian kita kalikan dengan 24. Nah, pertanyaannya kenapa kita kalikan 24 di sini? Karena dalam asumsinya satu hari ini terdapat 24 jam. Sehingga di sini kita mendapatkan nilai 1. Ya. Nah, kalau seandainya nanti Anda bukan mendapatkan nilai 1, barangkali Anda bisa mendapatkan data seperti ini. Nah, ini yang salahnya bukan hasil rumus ini, tetapi di sini adalah format dari number ini yang belum diatur. Kita bisa mengaturnya di atas ini atau dari format di sini, format cell, kemudian kita pilih number, kita buat di sini seperti yang tadi, sampelnya ini, decimal place-nya 0, kita oke. Nah, kita copy ke bawah, kita bisa mendapatkan seperti itu. Ya. Nah, kalau seandainya kita dapatkan dalam bentuk bilangan berkoma seperti ini, itu akan ada komanya, 1, sekian, 2, sekian, dan seterusnya. Oke, jadi ini saya copy rumus ini ke bawah. Saya copy. Ini contoh rumusnya dalam besaran jam. Catat di sini besarannya adalah jam. Oke. Sekarang saya hapus. Nah, hasil yang kita dapatkan tadi dalam besaran jam. Sekarang kita menginginkan bagaimana kalau hasil yang kita dapatkan itu dalam besaran menit. Jadi yang kita lakukan adalah sama dengan kita kurangi dulu tanggal akhir ini, jam akhir ini, kita kurangi dengan jam mulai. Oke, kita kalikan 24. Nah, kalau dalam 4 besarannya dalam satuan jam, 1 jam itu ada 60 menit, berarti sekarang kita kalikan, kita kalikan dengan 60, itu artinya hasil yang kita dapatkan nanti dalam besaran menit. Dengan asumsi 1 jam itu ada 60 menit. Nah, kita dapatkan di sini 60 itu adalah 60 menit. Oke. 134 di situ adalah 134 menit. 90 itu adalah 90 menit. Nah, ini saya copy lagi rumus ini. Copy. Nah, kemudian paste di sini ya. Berarti ini rumus operasinya dalam satuan menit. Nah, kita lanjut dengan formula yang sama. Kalau seandainya kita mau hasil ini dalam besaran detik, berarti yang kita lakukan adalah kita kalikan lagi dengan 60, sehingga rumusnya adalah sama dengan D23 dikurangi dengan C23 dalam kurung, dikali 24, dikali 60, dikali 60. Enter. Nah, yang kita dapatkan di sini itu adalah hasil dalam besaran detik. Saya copy ini dulu. Copy. Kemudian di sini saya paste. Ini dalam satuan detik. Nah, sahabat dunia office semuanya, kalau kita lihat rangkumannya, data yang kita dapatkan di sini, formula-formula yang kita dapatkan di sini, seperti ini rumusnya untuk hasil operasi atau pengurangan date atau time dalam besaran tahun yang kita lakukan adalah kita bagi dengan besaran 365. Kalau dalam besaran bulan kita bagi dengan 30. Kalau dalam besaran minggu kita bagi dengan 7. Kalau dalam besaran hari tidak ada pembagian. Jadi nilai standarnya di sini adalah hari. Berangkat dari permasalahan ini, untuk hasil yang kita inginkan dalam besaran jam,
yang kita lakukan adalah seperti ini. Setelah pengurangan kita kalikan dengan 24 jam. Kenapa? Karena dalam satu hari ini ada 24 jam. Untuk dalam besaran menit yang kita lakukan adalah setelah operasi pengurangan kita kalikan dengan 24, kita kalikan lagi dengan 60. Untuk dalam besaran kita kalikan 24, kita kalikan 60, dan sekali lagi kita kalikan dengan 60. Baiklah, sahabat dunia office semuanya, demikian pembahasan tentang operasi dead time. Semoga tutorial ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.